Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, oke. Untuk jadi saya sedang mempertimbangkan untuk berikutnya mungkin saya mewajibkan untuk on cam ya buat yang bisa ikut Zoom untuk berarti pekan ke-5 kurang lebih gitu ya. Karena biar enak aja gitu ya. Biar saya tahu juga teman-teman sedang apa. Oke, di minggu ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran dan juga ukuran pemusatan. Minggu kemarin sudah dibahas dengan video pembelajaran tentang distribusi frekuensi gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke ukuran pemusatan dan penyebaran, kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi minggu lalu yaitu distribusi frekuensi atau yang lain-lain gitu ya, boleh. Silakan ditanyakan jika emang ada yang kurang paham. Ada? Oke, nggak ada ya, berarti sudah paham semua ya. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi jika tidak ada, jadi tapi setelah saya baca-baca di hasil absen, ada beberapa tuh yang bertanya gitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kalau memang mau bertanya secara langsung gitu. Cuman kalau memang nggak ada yang mau bertanya ya tidak apa-apa. Oke, share screen dahulu. Oke. Nah, jadi untuk ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran itu adalah lanjutan dari distribusi frekuensi gitu ya. Jadi ini bisa diketahui apabila kita sudah mempunyai sekumpulan data gitu ya. Nah, sekumpulan datanya ini kalau dalam mata kuliah ini gitu ya diwakili oleh tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini yang kemarin telah dilakukan itu berbentuk data kelompok gitu ya, bukan data tunggal. Nah, kalau data tunggal sebenarnya pembuatannya lebih mudah. Teman-teman hanya tinggal mengurutkan datanya, kemudian setiap nilai dari data tersebut nanti berapa frekuensinya dari kumpulan data yang kita punya, kita masukkan ke dalam tabel. Seperti itu. Nah, biasanya kekurangan dari data tunggal itu adalah jika rentangnya sangat besar gitu ya, otomatis tabelnya juga kan pasti akan banyak sekali gitu. Itu akan mempersulit kita. Nah, oleh karena itu digunakan ukuran kelompok agar mempermudah kita dalam mengelompokkan suatu kumpulan data tersebut gitu. Jadi misalkan rentangnya ada 100, berarti kan kurang lebih data terkecilnya itu adalah 1, data terbesarnya itu adalah 101 gitu. Kalau data tunggal pasti itu banyak banget. Tapi kalau data kelompok mungkin akan menjadi kurang lebih 5 sampai 6 kelas seperti itu. Nah, dari situlah nanti frekuensi-frekuensi yang masuk ke dalam rentang kelompok tersebutlah yang dimasukkan gitu. Nah, di ukuran pemusatan ini kita ingin mengetahui nilai pusat dari tabel distribusi frekuensi tersebut atau dari kumpulan data yang telah kita dapatkan gitu. Jadi nilai pusat ini digunakan untuk nanti mengetahui di titik mana gitu ya nilai pusatnya berada dari kumpulan data seperti itu. Nah, untuk penyebaran dia ingin mengetahui gitu ya, seberapa besar penyebaran data-data yang telah kita dapatkan terhadap nilai pusat yang telah diketahui gitu. Jadi oleh karena itu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran biasanya itu satu kesatuan gitu. Jadi tidak lepas gitu, saling membantu. Dalam ukuran pemusatan itu ada pengukuran median modus gitu ya. Mungkin ini familiar buat teman-teman gitu ya. Di ukuran penyebaran pun mungkin juga sudah familiar, itu ada rentang atau range, variance, standar deviasi, koefisien, kuartil. Dalam materi ini tidak dijelaskan tentang desil dan juga tentang persentil. Kenapa? Karena konsep pengaplikasiannya sama seperti kuartil.
Yang membedakan adalah pembaginya. Jadi kalau kuartil itu kita ingin mengetahui titik dari pembagian 4 kelompok data gitu ya. Jadi kalau kuartil kan dibagi 4 datanya. Nah, kita pengen tahu titik kuartil 1 gitu atau pembagian yang pertama itu di mana terhadap kuartil. Gitu, yaitu adalah 25% data. Gitu. Kalau misalkan mau yang titik ketiga atau 75% itu di mana gitu. Nah, kalau desil itu kan per 10 gitu ya. Jadi kita ingin tahu per 10% dari datanya. Misalkan kita mau tahu datanya, kan kalau kuartil hanya mengelompokkan 25, 50, 75, 100 gitu ya. Nah, jika kita ingin mengetahui misalkan data yang ke 20% itu letaknya di mana atau berapa nilainya gitu ya. Nah, dengan kuartil tidak bisa gitu ya, karena tidak mumpuni gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan desil. Nah, misalkan kita pengen 15% gitu ya, atau data ke-15 bagaimana? Nah, desil juga tidak bisa mengfasilitasi gitu ya, mengakomodir. Kuartil juga sama. Oleh karena itu digunakanlah persentil yang 100%, jadi lebih detail. Jadi kita pengen tahu data ke 2% kita bisa, 5% kita bisa dengan persentil. Gitu. Jadi konsep pengaplikasiannya sama. Lalu deskripsi data dengan ukuran numerik. Jadi sebelumnya di distribusi frekuensi membahas hingga sampai ke grafis gitu ya, dalam bentuk diagram atau kurva gitu ya, ada kurva Ogif gitu. Nah, data atau metode grafis tersebut kurang dapat mewakili dari suatu deskripsi data gitu ya. Jadi kita nggak tahu kan, hanya kita cuma mengetahui trennya saja gitu ya, minimal tren. Jadi trennya naik atau turun atau lagi naik turun gitu, fluktuatif seperti itu. Jadi dengan metode grafis itu kurang dapat mewakili gitu ya dalam penggambaran data atau deskripsi data. Oleh karena itu digunakanlah ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan seperti itu. Lalu di ukuran numerik gitu ya, itu ukurannya yang digunakan adalah populasi dan sampel. Nah, ini teman-teman saya yakin sudah tahu gitu ya, populasi itu apa, sampel itu apa gitu ya. Nah, untuk populasi biasanya indikatornya itu atau istilahnya digunakan parameter, sedangkan untuk sampel digunakan itu adalah statistik. Nah, biasanya dalam penelitian apapun gitu ya, yang digunakan itu adalah statistik gitu. Oke, jadi kenapa populasi tidak dianjurkan untuk digunakan? Karena ukuran populasi itu sangat banyak gitu ya, yang teman-teman tahu lah gitu ya. Misalkan kalian mau mengadakan penelitian terhadap STTNF gitu ya, misalkan tentang minat belajar terhadap mahasiswa STTNF. Nah, kata STTNF itu berarti populasi yang digunakan itu adalah STTNF itu sendiri gitu. Jadi semua mahasiswanya dari tingkat 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu. Lalu sedangkan untuk sampel gitu ya, itu kenapa sering digunakan? Karena sampel itu lebih memudahkan peneliti karena data yang digunakan hanya sebagian. Nah, tapi dalam penentuan sampelnya berapa itu nanti ada hitungannya di teori sampling gitu ya. Tapi dengan konsepnya kita dapat menggunakan sampel untuk mewakili populasi yang ada saat itu gitu. Misalkan tadi kan populasinya STTNF. Berarti sampel yang digunakan kan sebagian dari mahasiswa NF gitu ya. Nah, bagaimana pembagiannya gitu ya. Nah, lebih baik pembagiannya itu mewakili dari data tingkat 1, data tingkat 2, data tingkat 3, dan data tingkat 4 gitu. Itu minimal gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil yang dikeluarkan dapat mewakili keempat tingkat tersebut gitu. Ya mungkin sampelnya misalkan total 100 gitu ya. Dari populasi mahasiswa STNF kurang lebih 1000-an gitu ya. 1000 gitu. Nah, statistik dengan 100 data itu kita dapat yakin bahwa hasil yang dikeluarkan nanti itu dapat mewakili dari 1000 orang itu. Seperti itu. Itu perbedaan dari populasi dan sampel.
Nah, ini ukuran pemusatan gitu ya. Nah, ukuran pemusatan itu yang tadi saya jelaskan gitu ya, itu suatu nilai tunggal gitu ya, yang mewakili suatu kumpulan data dan karakteristiknya gitu. Jadi tujuannya untuk mengetahui nilai pusatnya ada di mana sih, seperti itu. Ini tadi ada mean, median, modus. Nah, ini juga saya yakin teman-teman masih ingat gitu karena biasanya mahasiswa reguler pagi itu langsung dari sekolah dari SMA sederajat langsung kuliah gitu ya. Nah, nilai perhitungan ini sudah ada di sekolah dulu gitu ya. Jadi mean, median, modus pun sebenarnya teman-teman saya yakin sudah tahu ini apa gitu ya. Mean apa, median apa, modus apa. Nah, ini contoh perhitungan gitu atau rumus perhitungan data tunggal gitu ya. Nah, ini populasi dan ini sampel. Nah, dalam menentukan mean gitu ya, atau rata-rata itu sama sebenarnya gitu dalam populasi ataupun sampel. Yang membedakan adalah nanti jumlah nilai datanya. Kalau untuk populasi berarti nilai atau jumlah data yang digunakan adalah data populasi. Sedangkan untuk yang sampel berarti data yang digunakan adalah data sampel. Seperti itu. Jadi untuk proses perhitungannya sama. Gitu. Nah, ini kita skip saja rata-rata geometrik. Oke. Nah, yang karakteristik mean atau rata-rata itu adalah dia sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Gitu. Jadi nilai ekstrim yang ada di dalam suatu data itu dapat mempengaruhi gitu ya. Dapat mempengaruhi dari hasil yang dikeluarkan gitu. Nah, contohnya ini ada dua nih. Jadi contohnya pertama di sini ada 5 data gitu ya. Nah, datanya urut 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya. Nah, proses untuk mendapatkan nilai mainnya kan kita jumlahkan semua nilainya. Kemudian kita bagi jumlahnya. Nah, hasilnya adalah 3. Berarti mean-nya atau nilai rata-ratanya adalah 3. Nah, andai gitu ya, salah satu datanya itu ekstrim, yang seperti di sampingnya. Data kelimanya bukan 5, tapi data kelimanya itu adalah 100 nilainya. Nah, prosesnya sama gitu ya. Nah, tetapi hasilnya sangat beda gitu ya. Padahal sama-sama 5 data gitu, tapi sangat beda jauh nih gitu ya. Oleh karena itu di dalam data ukuran penyebaran gitu ya, di dalam ukuran penyebaran itu ada range atau rentang gitu. Nah, sebenarnya rentang itu bisa kita ketahui untuk mengetahui apakah ada nilai ekstrim tidak di dalam prosesnya gitu. Kalau nilainya terlalu tinggi, kemungkinan ada banyak nilai ekstrimnya seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu, mean itu sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau outlier gitu. Sedangkan median itu sebaliknya. Median itu tidak sensitif terhadap outlier gitu. Jadi berapapun nilai ekstrimnya gitu, itu tidak berpengaruh terhadap nilai median. Karena nilai median dilihat adalah dari nilai tengahnya gitu. Jadi ketika data diurutkan, kemudian nanti kita lihat nilai tengahnya berapa gitu. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, ini ada 5 data, kita urutkan. Untuk yang pertama nilai mediannya adalah 3. Nah, untuk yang kedua, itu nilai mediannya juga 3. Kenapa? Karena dia melihat urutannya, bukan nilainya gitu. Jadi kalau misalkan datanya ganjil, berarti dia letaknya ada di tengah-tengah percis gitu. Tapi kalau nilainya genap gitu ya, maka dia akan mengambil data dari X bagi 2 gitu. Misalkan 5, misalkan 4 berarti data kedua dan data ketiga. Kemudian nanti dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau median tuh tidak terpengaruh oleh outlier. Gitu. Nah, ini lokasi median gitu. Jadi kalau data ganjil pastinya dia ada di tengah-tengah percis gitu. Kita tinggal lihat saja bagian tengahnya di mana. Untuk data genap gitu ya. Kita cari dulu xn bagi 2 gitu, letak dari xn pertama, x pertama, terus x keduanya itu n dibagi 2 plus 1. Kita biasanya misalkan data 8 berarti dia data keempat dan data kelima gitu ya, ditambahkan nanti berapa nanti dibagi 2 gitu. Jadi bukan datanya yang keberapa ya, tapi nilai dari data tersebut, data keberapa tersebut gitu. Oke, sekarang modus. Nah, modus itu apa gitu ya? Nah, modus secara konsep adalah sesuatu nilai yang frekuensinya terbanyak
gitu. Jadi suatu nilai yang frekuensinya terbanyak dari suatu kumpulan data gitu ya, atau dari suatu kelas gitu. Nah, di sini dapat dilihat gitu ya bahwa contoh pertama itu modusnya di 9 karena dia paling banyak di frekuensi terbanyak ada di nilai 9. Nah, sampingnya dia satu semua, artinya tidak ada modus gitu. Jadi modus dapat kemungkinan nilai modus memiliki kemungkinan memiliki lebih dari satu atau memiliki tidak ada modus sama sekali gitu ya. Gitu. Jadi ya, tergantung datanya bagaimana. Nah, nilai modus pun tidak terpengaruh terhadap outlier karena dia melihat dari jumlah frekuensi terbanyaknya gitu. Oke, ini contohnya, ini saya skip saja ya, maksudnya saya percepat saja untuk ukuran tunggal. Tunggal karena fokus kita adalah ukuran kelompok. Oke. Nah, ini ya mean gitu ya, tinggal total berapa, tadi dibagi jumlah datanya 20. Kemudian mediannya, karena ini 20 genap, berarti data ke-11 dan data ke-10 dan data ke-11 gitu ya. Nah, data ke-10 itu 30 dan data ke-11 itu adalah 32 gitu. Nah, ini setelah diurutkan ya, ini kan masih acak. Lalu modusnya itu adalah 24 dan 27 karena sama-sama memiliki jumlah frekuensi 2. Seperti itu. Nah, mana yang terbaik dalam ketiga ukuran tersebut? Nah, dari ketiga ukuran tersebut umumnya yang digunakan itu adalah mean. dalam mendefinisikan ukuran pemusatan tuh biasanya mean. Gitu. Tapi mean itu sebenarnya memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Jadi dia kalau ada nilai ekstrim yang sangat tinggi gitu atau sangat rendah, itu akan merusak atau bukan merusak ya, akan mempengaruhi terhadap nilai mean yang dikeluarkan. Seperti itu. Jadi artinya nilai mean ini tidak mewakili dari keseluruhan data gitu. Oleh karena itu, jika ada outlier gitu ya, maka yang digunakan adalah nilai median. Seperti itu. Jadi umumnya memang yang digunakan adalah mean gitu ya dalam ukuran pemusatan, tetapi tidak menutup kemungkinan yang digunakan adalah median. Seperti itu. Nah, modus dapat digunakan baik untuk data kuantitatif maupun kualitatif, namun kadang bersifat tidak unik atau tunggal. Nah, karena modus itu sifatnya itu kan fleksibel ya. Jadi misalkan datanya yang paling banyak ada 3, berarti ada 3 modus gitu ya. Nah, apakah 3 modus ini dapat menjadi tolak ukur? Tidak. Gitu. Nah, oleh karena itu kesimpulannya adalah nilai yang bisa dijadikan tolak ukur itu adalah mean ataupun median, tergantung jenis datanya yang dihasilkan. Seperti itu. Oke, nah ini bentuk distribusi. Gitu ya. Nah, ini kurva namanya. Jadi apabila mean dan mediannya sama, maka dia akan simetris. Dia akan tengah seperti ini, gitu ya. Dan bentuknya akan baik seperti lonceng seperti ini. Tetapi jika nanti meannya lebih kecil dari median, maka dia akan mencondong ke kiri, gitu ya. Kalau dia mediannya lebih kecil dari mean, berarti dia akan condong ke kanan, gitu. Nah, ini akan terlihat dari datanya nanti, gitu ya. Jadi datanya ketika nanti kita sebar, gitu ya, atau kita buat diagram pencar, itu nanti akan kelihatan. Seperti itu. Oke, nah ini yang akan kita bahas dalam perkuliahan kali ini, itu adalah data kelompok. Jadi dalam mean data kelompok, ya mungkin ini juga masih mudah ya. Kalian hanya butuh nilai XI. XI itu apa? Itu adalah nilai tengah dari kelompok di kelas tersebut. Gitu ya. Misalkan kelompok di kelas pertama itu adalah 22 sampai 24. Seperti itu. Nah, berarti untuk mendapatkan XI-nya adalah 22 tambah 24 dibagi 2. Gitu. Itu untuk yang kelas pertama. Nah, nanti kelas kedua cari lagi hingga kelas terakhir berapa. Gitu. Nah, nanti proses mendapatkan meannya itu adalah frekuensi masing-masing kelas dikali sama nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian nanti diakumulasi. Dibagi jumlah data atau jumlah frekuensi. Seperti itu. Nah, itulah nilai rata-rata dari data kelompoknya. Lalu untuk median itu kalau untuk data kelompok kita cari nilai tengahnya dulu dengan cara setengah kali n, gitu ya. Jadi di sini tidak melihat ganjil genap lagi gitu ya. Kalau dalam data kelompok tidak melihat ganjil genap lagi. Jadi langsung setengah kali n. Nah, misalkan datanya 30 berarti setengah kali n berarti 15 gitu ya. Berarti data ke-15 lah yang
menjadi kelas median. Gitu. Nah, dari situ kita dapat menentukan nilai-nilai yang lain. Contohnya apa? Contohnya misalkan LO, tepi bawah kelas median. Jadi misalkan kelas mediannya, anggaplah ya, contoh daminya, dia berada di kelas ketiga yang yang batas bawahnya itu adalah 20. Nah, berarti tepi bawahnya itu adalah 20 dikurang 0,5. Seperti itu. Nah, panjang kelas intervalnya sudah diketahui saat distribusi frekuensi. Nah, untuk banyaknya data pengamatan itu jumlahnya juga sudah diketahui. Nah, F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, misalkan kelas mediannya itu adalah di kelas ketiga, berarti F besar itu adalah jumlah frekuensi dari kelas pertama dan kelas kedua. Seperti itu. Nah, untuk F kecil, frekuensi kelas median, itu adalah nilai frekuensi dari kelas median yang telah diketahui. Gitu ya. Jadi misalkan di kelas ketiga, nah frekuensi di kelas ketiganya berapa? Seperti itu. Nah, setelah dapat semua, nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus, nanti tinggal dihitung saja. Seperti itu. Modus data berkelompok itu sama prosesnya, tapi indikatornya adalah kita lihat dari frekuensi tertinggi. Nah, tadi kan saya bilang modus itu masih mungkin lebih dari satu. Jika nanti ada 2 modus, maka dua-duanya dihitung. Gitu ya. Modus pertama dan modus kedua. Seperti itu. Kita nanti lihat dulu tepi bawah, gitu ya. Terus panjang kelasnya diketahui dahulu, banyaknya data pengamatan juga diketahui dahulu. Nah, kemudian kita ketahui B1. B1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, gitu. Jadi, misalkan kelas modusnya itu ada di kelas kedua. Berarti B1-nya itu adalah frekuensi kelas kedua dikurang frekuensi kelas pertama. Itu jadi B1. Nah, B2 itu frekuensi kelas kedua dikurang frekuensi kelas ketiganya. Gitu. Jadi, untuk B1 selisih dengan sebelumnya, B2 selisih dengan setelahnya. Gitu. Oke, nah contoh misalkan sini sudah didapatkan tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Gitu. Nah, ini nilai tengah itu harus dicari setiap kelasnya ya. Jadi 20,5 didapat dari 20 tambah 21 dibagi 5. Dibagi 2. Jadinya 20,5. Nah, frekuensinya 3. Nah, setelah itu dicari dahulu 20 dikali 3, terus sampai nanti akumulasi terakhir dibagi 20, yaitu jumlah frekuensinya atau jumlah datanya. Maka dinyatakan bahwa data meannya itu adalah 24,7. Nah, 24,7 itu letaknya ada di sini, gitu ya. Jadi di tengah ya, gitu ya. Seperti ini. Nah, berarti ini datanya tidak ekstrim, gitu. Bisa teman-teman lihat kan? Di datanya ini tidak ada data yang ekstrim karena dia letaknya di tengah, gitu. Jadi oleh karena itulah nilai median bisa kita gunakan dengan konteks seperti ini. Nah, tapi misalkan nanti ini 20, tapi nanti ada nilai 100, ada 150 gitu ya. Nah, nanti akan beda nih hasilnya, bukan di sini, bukan di tengah gitu ya. Dan nilainya pun nanti akan sedikit jauh. Seperti itu. Lalu untuk median. Nah, untuk median pertama kita cari dulu titik tengahnya di mana dengan cara setengah dikali jumlah data. Yaitu adalah di 10. Kelas pertama 3. Nah, kelas kedua 6 gitu. Berarti kelas pertama, kelas kedua itu 9 ketika dijumlah. Lalu nanti dijumlah lagi. Berarti 9 itu belum masuk ya ke kelas titik mediannya. Oleh karena itu kita tambah lagi dengan kelas selanjutnya, itu adalah 2. Sehingga totalnya adalah 11. Nah, 11 artinya nilai median ada di titik atau ada di kelas ketiga. Seperti itu. Nah, setelah dapat, nanti kita cari F besar ya. F besar itu adalah jumlah akumulasi dari sebelum kelas mediannya. Berarti 9. Gitu. F kecil itu adalah frekuensi dari kelas median tersebut. Nah, nanti setelah itu, nanti kalian hitung, nanti hasilnya berapa. Nah, nilai 20,4 ini atau hasil dari median ini tidak boleh lebih dari rentang kelasnya. Nah, rentang kelas yang didapatkan kan di sini. Dia tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 24, tidak boleh lebih dari 25. Jadi rentangnya masuk ke sini.
Seperti itu ya. Oke, nah kita lanjut ke modus. Nah, modus itu adalah yang terbanyak. Gitu, frekuensi terbanyak. Nah, frekuensi terbanyak dalam konteks ini adalah yaitu adalah di kelas kedua, gitu ya, di kelas kedua. Setelah didapatkan, kita cari B1-nya. B1-nya adalah selisih dari kelas kedua dikurang kelas pertama, yaitu adalah 3. Berarti 6 dikurang 3 hasilnya 3. B2 itu adalah setelahnya. 6 dibagi 2 itu adalah 4. Gitu. Nah, ini ada typo di sini sehingga hasilnya jadi ngaco. Nah, ini salah gitu ya. Jadi karena kelasnya kan ada di dalam 22 sampai 23, berarti tepi bawahnya itu adalah 21,5. Nah, harusnya ini 21,5. Sehingga hasilnya nanti ketika ditambahkan 0,857 itu adalah 22,3 sekian. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini latihan. Latihannya tidak perlu. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Oke, sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua kita lanjut. Oke, jadi ini keukuran penyebaran. Nah, di ukuran penyebaran ini suatu ukuran baik parameter atau statistika untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data. Gitu. Jadi tujuannya kita mengetahui penyimpangan data terhadap nilai pusatnya, gitu ya. Jadi dengan ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pusatnya, gitu ya. Jadi kalau ibarat kurva yang tadi, gitu ya, nanti akan ada kurva yang terpusat, nanti akan ada kurva yang landai, gitu ya. Oke, untuk ukurannya itu untuk perhitungannya ada range interkuartil, variance, standar deviasi, dan koefisien variasi. Nah, di sini beda-beda. Oke. Ini kurvanya. Jadi yang lancip ini adalah datanya lebih terpusat. Untuk yang landai di bawahnya itu landai berarti ukuran penyebarannya lebih tinggi daripada yang lancip ini. Gitu ya. Terus kenapa alasannya kita mengetahui ukuran penyebaran, gitu ya. Jadi kalau ukuran pemusatan kan kita tahu nilai pusatnya berapa, gitu. Nah, jadi nilai pusat itu tidak menjelaskan penyebaran dari data-datanya, gitu. Oleh karena itu kita harus mengetahui. Nah, di sini ada contoh analogi. Jika seorang pemandu wisata mengatakan bahwa rata-rata kedalaman dari sungai itu adalah 1 meter tanpa informasi tambahan lain. Apakah Anda tetap ingin menyeberangi dengan berjalan kaki? Gitu ya. Nah, jadi sungai itu diketahui rata-rata 1 meter. Sama seperti kali lah, ketika kita mau berenang di kali, ini pendek kok, cuma 1,5 meter gitu, atau cuma 2 meter gitu ya. Nah, ketika kita nyebur, eh, ada kemungkinan sungai itu atau kali tersebut bisa lebih dari 1 meter, atau bisa kurang dari 1 meter. Seperti itu. Jadi informasi tambahan itulah yang harus kita tahu, yaitu ukuran penyebarannya. Seperti itu. Nah, range ini sudah kita bahas di dalam distribusi frekuensi sama. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimumnya. Seperti itu. Jadi kekurangan range sama gitu ya. Jadi dia sangat sensitif terhadap outlier. Jadi hasilnya nanti akan jomplang gitu ya, besar sekali gitu ya. Ini contohnya misalkan ada urutan data, nilai minimumnya 1, nilai maksimumnya 5. Sehingga hasil range-nya 5. Nah, untuk yang kedua itu nilai maksimumnya 120. Nah, jadi hasil range-nya itu 119. Kan jauh banget ya. Seperti itu. Lalu range juga tidak memperdulikan distribusi data gitu ya. Jadi dia tidak memperdulikan mau dia sebarannya rata gitu ya, konstan atau semuanya sama nilainya, frekuensinya, atau nanti ada yang paling besar di data terakhirnya atau data di awalnya gitu ya. Nah, dia tidak memperdulikan itu.
Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu kuartil. Nah, kuartil itu yang tadi saya jelaskan, membagi ke 4 bagian. Gitu ya. Jadi, kita ingin mengetahui misalkan data yang ke 25% gitu ya, itu diwakili dengan kuartil 1 gitu ya. Terus data yang 50% itu diwakili oleh kuartil 2, 75% kuartil 3 dan kuartil 4 di sini. Tapi kuartil 4 tidak ada perhitungannya karena dia nilai 100%-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perumus kuartil untuk data tunggalnya gitu ya. Seperti ini. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kuartil itu kenapa sih kita harus mengetahui kuartil gitu ya? Jadi dalam suatu data kita ingin split data menjadi beberapa bagian gitu ya. Misalkan di pemrograman itu kita ingin men-split data menjadi 2 bagian gitu. Jadi kalau ingin membagi 2 bagian berarti kita tinggal mencari kuartil keduanya. Setelah itu nanti kita langsung bagi ini kuartil 1 maksudnya data ke-1 dan data kedua gitu ya dari pembagian tersebut. Nah, untuk desil dan persentil itu sama konsepnya. Tapi yang membedakan adalah pembaginya. Kalau misalkan persentil kan tadi 4. Kalau desil berarti 10. Kalau persentil berarti itu 100. Seperti itu. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah yang paling banyak digunakan itu adalah persentil karena dia dapat mengakomodir nilai sekecil mungkin gitu ya. Jadi misalkan kita pengen tahu data 5% gitu ya. Berapa nilainya gitu ya. Itu harus pakai persentil, tidak bisa menggunakan desil, tidak bisa menggunakan kuartil. Oke, nah ini varian populasi terhadap data tunggal gitu ya. Jadi ini rumusnya hampir sama nanti seperti sampel, tapi yang membedakan adalah pembaginya gitu ya. Kalau untuk varians atau variasi dari populasi itu menggunakan jumlah seluruh data populasinya gitu. Tapi nanti untuk sampelnya itu dia hanya sampelnya jumlah data dikurang 1 gitu ya dengan rumus yang sama XI dikurang X bar. Nah, ini juga rata-rata tau gitu ya. XI dikurang tau itu juga rata-rata sama gitu. Hanya simbolnya saja beda. Nah, untuk standar deviasi untuk mendapatkannya itu mudah gitu. Jadi kalau kita udah mendapatkan nilai varians, maka nilai standar deviasi kita bisa langsung mendapatkan dengan cara kita akarkan saja hasil dari variasinya gitu atau variansnya. Seperti itu. Itu dapatkan nilai standar deviasi. Oke, nah ini pengukuran variasi. Jadi standar deviasi kecil, maka kurvanya atau kumpulan datanya itu nanti akan lebih terpusat di tengah. Seperti itu. Jika nanti standar deviasi besar, dia nanti akan lebih menyebar dari data-datanya. Lalu perbandingan standar deviasi yang ada dari 3 jenis data, gitu, data A, B, dan C. Jadi ini dianggap nilai MN-nya sama 15,5, tapi yang membedakan adalah nilai standar deviasi. Yang pertama adalah 3. Yang kedua adalah 0,9, yang ketiga adalah 4,5. Nah, di sini dapat dilihat ya. Jadi untuk yang pertama gitu ya, dia menyebarnya seperti ini gitu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini gitu ya. Nah, untuk yang kedua itu lebih terpusat seperti ini gitu. Nah, untuk yang ketiga dia bentuknya kurva U gitu. Jadi itu membedakan. Oke, kelebihan variance dan standar deviasi itu jadi dari setiap nilai dari dataset itu ada perhitungan gitu ya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui suatu simpangan baku atau standar deviasi yang dapat kita gunakan dalam melihat hasil dari nilai pusatnya. Nah, koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini biasanya digunakan untuk pembanding gitu ya. Dan untuk juga menampilkan nilai dalam prosentase. Seperti itu, hanya untuk itu saja. Jadi rumusnya adalah S dibagi rata-rata dikali 100%. Gitu. Jadi pembanding contohnya misalkan di sini ada 2 jenis ikan gitu ya. Nah, ikan pertama adalah ikan hiu yang panjang rata-ratanya 1,5 meter gitu ya. Lalu standar deviasinya itu adalah 15 cm. Gitu. Nah, didapatkan nilai koefisien variasi 10%. Gitu. Nah, ikan teri itu 4 cm rata-rata panjangnya. Nah, standar deviasinya 1.
gitu dengan nilai koefisien variasinya 25%. Nah, kesimpulannya adalah bahwa ikan hiu itu lebih kecil variasinya daripada ikan teri gitu. Nah, ikan teri itu 25% gitu. Jadi panjangnya ikan teri itu bisa 4 lebih atau 4 kurang gitu. 4 cm lebih atau 4 cm kurang gitu. Nah, biasanya seperti itu analisisnya. Nah, ini box plot. Nah, box plot mungkin kita skip saja. Oke, ini juga data tunggal. Oh, data tunggal kita nanti kita lewati saja karena kita fokus ke data kelompoknya. Oke, nah ini untuk variasinya. Nah, ini nanti kita buat tabel perbantuan. Nanti dapatkan adalah nilai variasinya 160,579 untuk standar deviasinya 12,672. Gitu. Nah, ini standar deviasinya cukup besar ya. Gitu ya, karena kalau kita lihat datanya itu banyak nilai-nilai ekstrim. Gitu ya. Seperti itu. Dengan nilai koefisien variasinya sebesar 33,31. Seperti itu. Ini box plotnya. Oke. Nah, kita lanjut ke data kelompok. Nah, di data kelompok itu variasinya rumusnya adalah F frekuensi dikali nilai tengah dikurang rata-rata yang dikuadratkan. Terus dibagi N-1. Seperti itu. Jadi ini nanti pakai tabel perbantuan seperti yang ini. Gitu ya. Untuk dapat menentukan nilainya. Oke. Nah, ini standar deviasinya, hasil dari varian tinggal diakarkan saja. Nah, ini kuartil. Oke, kuartil itu adalah I dibagi 4. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mencari desil di data kelompok, berarti I dibagi 10. Kalau persentil, I dibagi 100. Seperti itu. Dengan prosesnya sama ya. Oke, nah ini contohnya. Misalkan diketahui tabel distribusi frekuensi yang sama. Nah, bagaimana kita cara mengetahuinya gitu ya? Nah, kita cari dulu variansnya gitu ya. Tapi sebelumnya kita cari rata-rata gitu ya, rata-rata 24,1, kemudian ntar cari variansnya. Variansnya itu adalah 6,246. Kemudian S-nya itu atau simpangan bakunya atau standar deviasinya 2,499. Nah, ini dapat kita lihat di data tunggal tadi ya. Data tunggal tadi itu kan 12. Kenapa? Karena datanya tuh sangat jauh gitu ya. Nah, ini 2,499 berarti ini ada nilai yang berbeda tapi tidak terlalu ekstrim gitu ya. Nah, ini kuartilnya. Kuartil 1, 2, dan 3 gitu. Nanti kalian juga dapat mendownload materi ini di Elena gitu ya. Jadi kalian baca-baca, nanti jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan di grup kelas masing-masing. Seperti itu. Di grup Telegram, maaf. Seperti itu. Nah, oke, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang standar deviasi tadi, itu untuk sigma menyelesaikannya bagaimana, Pak? Maaf, agak kurang jelas. Boleh diulang? Standar deviasi untuk menjelaskan rumus-rumusnya seperti itu bagaimana, Pak? Menjelaskan rumus-rumusnya. Membaca rumusnya maksudnya. Jadi saya agak kurang paham dengan rumusnya, Pak. Oh, jadi standar deviasi itu kamu nggak usah pusing, Rama. Jadi yang penting adalah kamu cari dulu variansnya, ya. Varians paham ya, moga-moga ya. Varians, kamu cari nilai variansnya. Setelah dapat nilai variansnya, hasil varians nanti langsung diakarin aja, gitu. Nah, hasil dari akar tersebutlah menjadi nilai standar deviasi. Seperti itu, Rama. Rumusnya yang di kotak ini, Pak. Iya, yang ini, yang bawah nih. Ini rumus varians, ini rumus. Kan sama, kalau kamu lihat secara seksama, ini sama persis. Gitu ya. F dikali XI dikurang X bar di kuadrat, dibagi N-1. Tapi yang membedakan adalah yang satu tidak ada akar, yang kedua di standar deviasi itu ada akar. Gitu. Cara nyarinya gimana? Cara nyari standar deviasi sama varian sampelnya nyarinya gimana? Oke. Nah, jadi kita cari dulu. Pertama ya kita tentukan dulu. Sebentar. Kita tentukan dulu F-nya. F-nya kan pasti udah ada ya di tabel distribusi frekuensi sudah ada. XI juga tadi sudah dijelaskan. Nah, rata-rata juga sudah dijelaskan.
berapa. Nah, kemudian nanti kita bikin tabel bantu seperti ini. Gitu ya. Nanti XI ini XI kali F atau frekuensi ini kecil harusnya ya. Ini tujuannya untuk mencari rata-rata gitu ya. 482 dibagi 20. Nah, untuk mencari variansnya, kita cari dulu nilai masing-masing. Jadi kita per step. Pertama kita cari dulu nilai dari step kelasnya terhadap nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Nah, nilai tengah ini kan yang ini ya. Nilai tengah 20 dikurang sama 24,1 gitu ya. Hasilnya adalah minus 3,6 gitu. Nah, kemudian kita cari lagi untuk kelas kedua hingga nanti sampai kelas terakhir. Gitu ya. Sudah selesai. Nah, kita nanti tabel perbantu lagi yang kedua. Gitu ya. Karena rumusnya yang diminta adalah XI dikurang X bar kuadrat, gitu kan ya. Nah, hasil dari sebelumnya ini gitu ya. Ini dikuadratkan. Gitu. Dikuadratkan sehingga nanti berapa nih? Gitu ya. Terus lakukan sampai kelas terakhir gitu ya, atau sampai kelompok terakhir. Nah, rumus ini belum akhir. Rumus ini belum akhir karena di dalam rumusnya itu ada frekuensi dikali frekuensi lagi. Nah, oleh karena itu hasil dari kuadrat tadi dikali dengan frekuensi. Nah, kemudian dimasukkan ke tabel sini. Gitu ya. Jadi 12,96 dikali 3. Hasilnya 38,88. 2,25 dikali 6. Hasilnya 13,5 dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk karena ini sudah akhir gitu ya. Karena ini sudah akhir, maka ini langsung kita jumlahkan akumulasi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah saja. Jadi dalam proses perhitungannya bisa satu-satu gitu ya. Jadi F1 dikali XI1 atau ya XI1 dikurang X bar kuadrat, itu dikurung dulu. Nanti ditambah F2 gitu ya, frekuensi kedua, XI2 dikurang X bar dikuadratkan. Terus sampai nanti kelas terakhir. Itu bisa seperti itu. Nah, tapi dengan tabel ini dapat membantu kamu dalam menghitung. Gitu ya. Jadi kamu nggak usah ngitung atau rumusnya nggak usah terlalu panjang. Jadi tinggal ambil hasil akhirnya ini. Kemudian nanti dimasukkan ke sini. Gitu ya. Nah, untuk 19 itu adalah hasil dari jumlah ini gitu ya, dikurang 1 sehingga hasilnya adalah 19. Nah, ini kan nilai varians ini. Ini nilai variansnya. Nah, setelah kita dapatkan nilai varians, kita tinggal tinggal akarkan saja seperti ini. Gitu. Nah, hasilnya itu adalah 2,499. Nah, ini hasil dari standar deviasi. Nah, ini adalah hasil dari varians. Seperti itu. Kira-kira masih belum paham? Ada yang masih belum paham? Oke. Yang lain? Oke. Yang lain kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Insya Allah paham. Oke. Ya, oke deh. Oke, ada yang mau didiskusikan terkait materi? Nanti ada tugas ya. Tugasnya mungkin nanti akan saya upload bisa nanti sore, pokoknya hari ini gitu ya, atau nanti malam. Seperti itu. Nah, tugasnya yang pasti biasa seperti matematika komputer kemarin, berdasarkan studi kasus. Nanti saya akan membuat studi kasus, nanti teman-teman harap mengikuti instruksi. Baca baik-baik instruksinya ya. Jangan terlalu terburu-buru dalam mengerjakan tugas. Baca baik-baik instruksinya. Kalau tidak paham, silakan tanya. Gitu ya. Jangan sampai kejadian tugas remedial sebelumnya terulang gitu ya. Kalian tanpa nanya langsung ngerjain gitu ya. Nah, ternyata banyak yang tidak diterima seperti itu. Gitu. Nanti berarti untuk pertemuan kelima itu berarti wajib on cam ya. Jadi semuanya wajib on cam di pertemuan kelima. Nah, mungkin hari ini tidak wajib gitu ya. Nanti bagi yang tidak on cam ya mungkin nanti konsekuensinya apa ya? Saya belum tahu sih. Cuman lebih baik on cam saja gitu ya.
Untuk tugas nanti itu adalah tugas individu, bukan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu nanti kurang lebih setelah UTS nanti dikasih taunya. Gitu. Jadi saat ini karena tugas kelompok itu kan kalian mencari data. Gitu ya, mencari data dan menentukan sampel, mencari data, terus menentukan area populasinya di mana gitu ya. Jadi lebih kompleks. Itu nanti akan dijelaskan setelah UTS. Oke. Ya. Cukup ini teman-teman. Mohon responnya. Wah. Cukup, Pak. Cukup ya. Oke. Ya jadi saya semakin termotivasi gitu ya untuk mewajibkan untuk on cam. Ya mungkin nanti pertimbangannya bagi yang nggak on cam tidak saya absen gitu ya. Ya mohon maaf gitu ya karena memang untuk melihat keaktifan dari masing-masing gitu ya. Ya teman-teman kuliah tapi tidak terlihat mukanya seperti itu. Ini dari 101 yang kelihatan bisa dihitung jari saya nih. Jari saya 10 gitu ya. Berarti kurang dari 10 yang mengaktifkan kamera. Seperti itu. Ya jadi kalau memang teman-teman sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya cukupkan saja untuk saat ini. Nanti ditunggu tugasnya gitu ya. Ingat absennya sesuai hari ya. Nah, jadi kalau kalian absennya lebih dari hari ini, maka tidak akan direkap gitu ya. Jadi ada beberapa yang kemarin absennya tanggal hari Sabtunya gitu ya. Itu tidak direkap. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Saya tutup dahulu. Sampai jumpa di 2 minggu lagi untuk sesi Zoom-nya. Gitu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.